tugas pendidikan guru penggerak. Dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dari Pak Tiono nih. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Jadi kasus yang muncul dari masalah-masalah yang muncul dari sekolah kita analisis. Jadi kita kelompokkan, kita klasifikasi mana yang termasuk kasus dilema etika, mana yang kasus bujukan moral. Dari data tersebut kita tentukan untuk mengambil jalan putusannya, solusi yang terbaik. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar-benar dan bertentangan, tetapi tidak bertentangan ya. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Contoh dilema etika sekarang adalah bujukan moral menjenguk teman sakit, ini pakai uang bos. Terima kasih Pak Tiono. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kita ketahui tujuan yang utama apa dulu. Kemudian kita identifikasi masalah tersebut. Setelah itu kita kumpulkan, kita data, ya, kemudian diidentifikasi, dicari alternatif solusi, ya, yang paling berat yang bagaimana. Memilih alternatif pemecahan masalah, kemudian kita evaluasi, ya. Kemudian setelah itu baru kita menentukan keputusan. Nah, keputusan itu kami tidak bisa mengambil secara langsung karena kita mempunyai dewan bapak guru, sehingga dalam keputusan tersebut kami ambil secara bersama-sama. Ini luar biasa sekali Pak Tiono. Dan pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Wah, ini kalau langkah-langkah banyak sekali ini. Ya, menurut apa yang sudah kami terima, ini ada 9 langkah dengan menerapkan atau untuk menguji dan pengambilan keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua, menentukan sikap siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian ketiga, mengumpulkan fakta. Kemudian yang keempat, menguji kebenarannya. Yang kelima adalah paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip solusi. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi kelima. Kemudian baru kita membuat kesimpulan serta keputusan. Kemudian setelah itu baru kita refleksi. Dan lanjutnya Pak, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja ini yang menjadi tantangan yang paling capan jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika, saya menggunakan perasaan hati nurani atau intuisi yang paling dalam untuk membedakan kasus ini, apakah memang benar melawan benar atau tidak. Ditambah dengan menggunakan prinsip dan paradigma pengambilan keputusan, sehingga dengan mengolah rasa dan juga menggunakan prinsip dan paradigma itu, insya Allah saya bisa memutuskan setiap masalah yang muncul di sekolahan ini.
Pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Karena dilema etika itu benar lawan benar, maka yang paling menjadi tantangan adalah harus mengorbankan salah satu hal yang juga sama-sama benar. Tuh. Berikutnya, pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Pak, dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Untuk prosedur apa yang Anda jalankan? Iya, bagus ya. Jadi setiap masalah ini harus segera diselesaikan sehingga masalah itu tidak tumpuk-tumpuk, dan akhir kalau nanti tumpuk-tumpuk ini masalah ini akan terlupakan dan masalah akan muncul terus ya. Dengan sebuah keputusan yang cepat ya, dan tepat ya, akan tetapi juga harus melalui pemikiran dan pertimbangan dan tidak tergesa-gesa ya, dan tidak tergesa. Ini maka prosedur yang saya jalankan adalah cepat dan tepat, kemudian juga transparan pada dewan-dewan guru. Ini pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini bagus sekali. Jadi yang membantu terlibat kira-kira siapa? Iya, betul. Jadi kami yang dituakan di sini segala sesuatu untuk memutuskan, memprogram, merencanakan, melaksanakan ini kami selalu bersama dengan Bapak Ibu guru serta komite sekolah untuk sharing permasalahan dan menemukan solusi bersama. Mengapa demikian? Karena sekolah tidak milik pribadi saya. Oleh sebab itu saya harus berkonsultasi atau berhubungan dengan Bapak Ibu guru dan komite, karena komite merupakan merupakan sesepuh dari sekolah kita. Pemilihan Bapak Ibu guru untuk diajak memecahkan masalah yaitu mengingat faktor-faktor pengalaman, fakta selama menjadi pendidik, apa yang telah dilakukan selama dia menjadi pendidik di SD ini, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses untuk menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Proses itu terkadang ya ini agak rumit ya, karena berdampak pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Namun ya, perlu diketahui keputusan tetap harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga menjadi keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jadi sekolah, Pak Guru dan lingkungan tidak ada dampak yang negatif. Itu. Terima kasih Pak Tiono atas penjelasannya dan atas sharingnya berbagi pengalaman pada kami. Dan yang saya ambil di sini pembelajaran dengan memahami paradigma prinsip dilema etika dan 9 langkah pengujian, keputusan yang diharapkan yang kita ambil dapat kita ya Pak, kita buat dengan tepat dan memiliki kemaslahatan bagi semua pihak. Lagi terima kasih Pak Tiono, semoga ini berguna bagi kami dan nantinya ke depan menjadi pemimpin pembelajaran. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila mengganggu waktu dari Pak Tiono. Selamat berjuang ya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arto. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami, Pak. Ini terkait saya mendapat tugas untuk kegiatan pendidikan guru penggerak, Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah jenengan laksanakan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Pak Triswanto. Saya sebagai pemimpin tentu baik sekali menghadapi kasus-kasus untuk saya putuskan. Di antara ini saya mengidentifikasi itu dilema etika atau bujukan moral adalah salah satunya apabila kasus yang saya hadapi itu saya harus memutuskan benar melawan benar. Contoh misalnya saya sebagai orang kepala sekolah harus bertugas diklat, tapi satu sisi istri saya sakit. Itu bagi saya adalah permasalahan dilema etika. Sedangkan bujukan moral adalah itu harus memutuskan benar melawan salah, tapi tetap harus saya putuskan. Contoh misalnya seperti ini, kaitannya harus menjenguk teman yang sakit tapi menggunakan uang bos, itu bagi saya adalah salah satu kasus bujukan moral, Pak Tris. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang bertabrakan dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, Pak? Dalam menyelesaikan kasus di sekolah, apabila itu ada masing-masing punya nilai kebenaran, Pak Tris, tentu saya memilih memutuskan yang terbaik dari yang baik. Selain itu saya juga paling utama adalah mengutamakan kepentingan sekolah atau mungkin kepentingan bersama, Pak Tris itu. Dan langkah-langkah apa, Pak, yang nanti panjenengan lakukan, prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus itu? Untuk menyelesaikan kasus itu tentu ada langkah yang sudah saya lakukan, Pak Tis. Di antara yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian mencari alternatif solusi, dan yang tak kalah penting adalah komunikasi, Pak Tris. Itu juga hal yang sangat penting. Berikutnya, Pak Harto, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam saya mengambil keputusan, apalagi itu kasus dilema etika, yaitu dengan berbagai pendekatan, kemudian yang luar biasa lagi dalam menyelesaikan itu adalah selain pendekatan adalah menjalin komunikasi, Pak Tris. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tentunya ada tantangan ya dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika, Pak. Kaitan tantangan yang selama ini saya rasakan kaitan dengan dilema etika adalah yang paling utama itu harus mengorbankan salah satu, Pak Tris, dan itu adalah sama-sama benar, tapi harus kita korban, dan itu tantangan terberat bagi saya. Kemudian apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Pak, untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal-jadwal tertentu, bentuk prosedur seperti apa yang jenengan nanti akan laksanakan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika selama ini saya laksanakan, saya bukan masalah target waktunya, tetapi satu, bagaimana memutuskan masalah itu dengan keputusan yang cepat tapi tepat, tapi dua situasinya adalah kondisional. Satu, melihat kasusnya, kemudian juga melihat situasinya, Pak Tris. Intinya tidak tergesa-gesa, cepat dan tepat, itu yang utama, Pak Tris. Dan berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak dalam kasus-kasus dilema etika yang dengan libatkan ada tidak? Oh, tentu, Pak Tris, kaitannya dengan seseorang. Saya sebagai kepala sekolah, saya juga perlu sharing, tukar pendapat dengan rekan kerja saya yang di sini saya anggap paling senior. Saya ajak sharing untuk tukar pendapat. Kemudian kaitannya dengan hal-hal lain mungkin adalah saya harus banyak mengumpulkan fakta dan data terkait keputusan dari suatu masalah yang saya hadapi, Pak Tris. Ini terakhir dari saya, Pak, saya ingin tahu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang nanti akan saya peroleh dari pengalaman selanjutnya dalam memutuskan dilema etika? Baik, tentu Pak Tris, harapannya juga menjadi seorang pemimpin dan harus memutuskan suatu keputusan terhadap suatu masalah, bahwa
pengambilan keputusan itu adalah suatu proses yang menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang terbaik dari yang baik, Pak Tris. Kadang seseorang itu dihadapkan pada suatu keadaan dilema. Dia harus menentukan pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Namun keputusan tetap harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal sehingga menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Harapannya seperti itu, Pak Tris. Terima kasih Pak Arto, luar biasa pengalaman yang dapat saya terima di wawancara kali ini. Semoga nanti ke depan saya bisa menerapkan jika nanti dipercaya sebagai seorang pemimpin. Baik, terima kasih Pak Tris. Sekali lagi matur suwun Pak Arto atas waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin Pak Tris. Terima kasih. Sukses buat Pak Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.